Jayanegara merupakan pemimpin kerajaan Majapahit kedua yang bertakhta pada periode tahun 1309 hingga 1328 Masehi. Sejarah mencatat ia merupakan Raja Majapahit yang paling dibenci. Selama era pemerintahan Jayanegara, muncul rangkaian pemberontakan yang akhirnya menewaskan sang raja. Lahir pada 1294 Masehi, Jayanegara adalah putra dari pendiri sekaligus raja pertama Majapahit, yaitu Raden Wijaya. Jayanegara merupakan buah hati Raden Wijaya dengan istrinya yang berasal dari Kerajaan Dharmasraya atau Sumatera, bernama Darapetak atau Inderswari. Para raton menyebutkan bahwa Jayanegara dengan nama Kalagemet yang ditafsirkan sebagai olok-olokan. Nama tersebut memiliki arti lemah atau jahat. Sejak naik takhta pada 1309, banyak orang di Majapahit yang tidak senang dengan sosok putra mahkota Raden Wijaya tersebut. Salah satu penyebabnya adalah karena Jayanegara berdarah campuran, yaitu Jawa dan Melayu, bukan turunan murni dari wangsa raja-raja di Jawa. Selain itu, Jayanegara bukan lahir dari permaisuri, melainkan dari istri selir Raden Wijaya. Meskipun berstatus sebagai istri selir, Darapetak berhasil membujuk Raden Wijaya untuk menjadikan putranya Jayanegara sebagai putra mahkota Majapahit. Hal itulah kemudian yang terjadi. Jayapura berkuasa di Majapahit dan memantik kebencian mendalam dari kalangan istana sendiri. Jayanegara digambarkan sebagai sosok raja yang mempunyai sifat jahat, kejam, dan gila kuasa. Sikap dan sifat Jayanegara ini kemudian memantik rangkaian pemberontakan yang bahkan dimotori oleh orang-orang kepercayaan ayahnya, yaitu Raden Wijaya sendiri. Mereka menganggap takhta Majapahit jatuh ke tangan orang yang salah. Dari sekian banyak pemberontakan pada era Jayanegara, ada beberapa yang paling mengguncang Majapahit, antara lain perlawanan yang dipimpin oleh Ronggolawe pada 1309, Lembu Sora pada 1311, Nambi pada 1316, Rasemi pada 1318, hingga Rakuti pada 1319. Dua pemberontakan terakhir dilakukan oleh anggota Dharmaputra, jabatan untuk orang-orang yang memiliki kedudukan khusus dan dahulu ditunjuk langsung oleh Raden Wijaya. Jayanegara selalu lolos dari maut dalam berbagai aksi pemberontakan itu. Salah satu
berkat bantuan Gajah Mada yang kelak menjabat sebagai Mahapatih Majapahit pada masa pemerintahan berikutnya. Jayanegara meninggal justru ketika situasi kerajaan sudah agak tenang. Di tangan orang dalam istana yang tidak lain adalah tabib sekaligus pengawal kepercayaannya sendiri, yang juga anggota Dharma Putra, Ratanca. Tahun 1328, Jayanegara meninggal dunia mengenaskan di dalam kamarnya. Sebelumnya, sang raja meminta Ratanca mengobati sakit bisulnya. Saat itulah Ratanca justru menikam Jayanegara dari belakang dan meninggal seketika. Gajah Mada yang saat itu bertugas sebagai bayangkara atau pengawal khusus raja langsung bertindak dengan membunuh Ratanca. Jenazah Jayanegara dikebumikan di Trowulan atau dekat Mojokerto, yang menjadi pusat pemerintahan Majapahit kala itu. Setelah Jayanegara tiada, yang dinobatkan sebagai penguasa Majapahit berikutnya adalah Dyah Gitarja atau Tribuana Tunggadewi. Pemimpin perempuan ini adalah ibunda Raja Hayam Wuruk. Pada masa pemerintahan Tribuana Tunggadewi, karir Gajah Mada melesat hingga ditunjuk sebagai Mahapatih Majapahit yang terkenal dengan Sumpah Amukti Palapa untuk menyatukan Nusantara. Narasi dilansir dari AMP Datar Tirto Datar ID.